Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita dipanjangkan umur kita dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa lagi di Friday Literacy tiap hari Jumat, yang kali ini masuk kembali kepada pembahasan di dalam kitab Al-Amwal ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak moderator yang selalu setia menemani ya acara Friday Literacy, dan juga rekan-rekan ikhwah wal akhwat ya, abang-abang, adik-adik ya, yang selalu setia ya menghadiri ya Friday Literacy ini. Saya melihat ya orangnya itu aja, dan juga ada orang yang baru gitu ya. Seperti kalau di Taskia itu ada Pak Hera ya, Mbak Sultan. Nah, yang rajin Mas Atang itu orang perpus ya, pasti harus rajin ya, karena memang berhubungan dengan literasi. Ya, langsung saja. Nah, di sini juga ada Syekh kita ya, Ustadz Abdul Mukni, yang selalu menemani kita membahas kitab-kitab ekonomi Islam klasik. Aduh, gak ada air lagi. Bab maja fil anfal wa ta'wiliha ya, wa ma yukhmusu minhu ya. Jadi ini pembahasan tentang anfal, dan anfal takwilnya dan pembagian seperlimanya. Ya, sebelumnya kita sudah membahas hima ya. An Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Ini termasuk sahabat yang pertama ya, pertama masuk Islam ya, dalam sejarah Islam. Selain ada Abu Bakar As-Siddiq ya, kemudian ada Thalha bin Ubaidillah ya, dan beberapa sahabat lainnya ya. Qala lamma kana yaumu badrin qataltu Sa'ad bin Al-As wa akhastu saifahu ya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas ya, berkata, ketika terjadi perang Badar, aku telah membunuh Sa'ad bin As dan aku mengambil pedangnya. Wa kana yusamma zal katifah, dan pedang itu dinamakan katifah ya. Jadi mungkin ya di zaman itu setiap pedang memiliki nama ya. Ya. Pak Eros, pedangnya sahabat Ali bin Abi Thalib apa namanya? Wes, masya Allah. Ada lagunya ya, bisa nyanyi nggak? Itu lagu Romai Rama tuh. Zulfikar gitu kan. Fataitu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ya. Kemudian aku datang ya dengan pedang itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kutilahi Umair qabla zalik, dan sebelumnya saudaraku terbunuh, Umar. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW memintaku, idhab bi fa'alki fil ghabat ya. Maka pergilah ya, kata Rasulullah ya. Ya. Pergilah ya. Fa'alki fil ghabat ya, kemudian letakkan, taruh ya di dalam al-ghabat ini. Di sini coba kita lihat.
Al-anfal ya, al-qobat itu al-anfal. Jadi taruh pedang itu di dalam harta rampasan perang. Ya. Farajatu, dan aku kembali gitu ya. Ya. Wa bima la ya la ya'lamu illallah. Ya. Nah, pada diriku ya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas ya, setelah dia pulang gitu ya. Ya. Masih terdapat perasaan ya, yang itu hanya Allah yang tahu gitu. Tentang apa? Ya min qatli akhi, ya terbunuhnya saudaraku, ya ada perasaan sedih lah gitu ya. Wa akhdhi salabi, dan mengambil barang rampasanku ya. Pedang yang tadi itu katanya ya barang rampasan dia. Tapi kata Rasulullah ya tadi ya, sabda Rasulullah, letakkan di atas tumpukan al-anfal atau al-qobat. Fama jawazat ya ila qoriban hatta nazalat suratul anfal ya, ketika melangkah ya dan meninggalkan Rasulullah ya, tidak begitu jauh dari Rasulullah ya, kemudian dipanggil lagi. Masa itu juga turun surat Al-Anfal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhab fakhus saifaka. Pergi kembali ke tempat harta rampasan perang dan ambil pedangmu. Jadi senang dia, gembira ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Akhirnya beliau mendapatkan pedang yang diinginkan beliau ya, sebagai salap ya, sebagai barang rampasan ya. Ya karena dia membunuh kemudian mengambil pedang tersebut. Ani Ibnu Abbas fi qoulihi yas'alunaka 'anil anfal, kemudian dari Ibnu Abbas ya di dalam perkataannya yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya tentang anfal. Qala al-anfal al-ghanaim. Jadi anfal itu bagian dari harta, bagian dari ghanimah ya. Ya bagian dari harta rampasan perang ya. Ya, bagian dari harta rampasan perang. Ya. Aniz Zuhri, benar nggak ya? Setelah 4559 ya, ya betul ya. Oke, sekarang Aniz Zuhri, anna rajulan qala li Ibnu Abbas, ya. Seseorang berkata kepada Ibnu Abbas, mal anfal, apa itu anfal? Faqala al-faras ad-dar ar-rumuh. Ya, kemudian Ibnu Abbas mengatakan anfal itu adalah kuda, baju jarah, ya, baju besi, dan tombak. Qala, ya. Dan berkata dan mengulangi, lelaki itu mengulangi kembali ya, pertanyaan itu kepada Ibnu Abbas. Faqal as-salaf minal anfal, ya, kemudian apakah barang rampasan itu juga termasuk anfal ya, wal faras minan nafal ya, kemudian berarti ya kuda juga termasuk dari harta rampasan. Faqala rajul, dan rajul berkata ya, laki-laki itu berkata, al-anfal allati zakarallahu fil Qur'an ya. Apakah anfal itu yang disebutkan di dalam Al-Quran? Faqala Ibnu Abbas, atadaruna ma mathalu hadza, apakah kamu mengetahui permisalan ya, yang telah disebutkan ya, masalu subiqal ladzi daraba Umar, permisalan seperti pakaian yang berwarna-warni ya, yang telah diberikan Umar ya kepada mereka. Ani Abbas qala as-salam minan nafal, barang rampasan itu bagian dari anfal. Wafin nafal al-khumus ya, dan di dalam nafal al-anfal itu ada 1/5, bagian 1/5 ya. Ani bin Abbas qala as-salam minan nafal ya, barang rampasan bagian dari harta anfal ya, atau harta rampasan.
Wa fin nafal al-khumus, dan di dalam harta rampasan itu ada bagian 1/5. An Ibn Abbas lagi qala as-salab minan nafal, ya, barang rampasan itu bagian dari anfal, wal farasu minan nafal, dan kuda-kuda yang didapatkan dari peperangan itu juga bagian dari harta rampasan. Wa fin nafal al khumus, ya, al khumus, ya, jadi di harta rampasan itu ada bagian 1/5. Kita lanjut. An Ato qala ma syajja minal musyrikin ilal muslimin, ya, min abdin au dabbatin au mata fahuwal anfal, ya. Dari Ato berkata, apa saja yang didapatkan dari orang musyrikin kepada umat muslim, dimiliki umat muslim, baik itu hamba, binatang ternak, peralatan-peralatan kebutuhan, ya, itu semuanya adalah bentuk dari harta rampasan, ya. Lanjut. Qala Abu Ubaid. Nah, kemudian Abu Ubaid menjelaskan. Biasanya Abu Ubaid setelah menjelaskan hadis, kemudian dasarnya, kemudian baru beliau memberikan argumennya. Fala hadza ja'at at-ta'wil fil anfal, ya. Dari penjelasan yang ada di dalam hadis, kemudian asar para sahabat, maka muncullah, ya, ta'wil, ya, tentang anfal. An-naha, ya, al-anfal ini, ya, termasuk ghanimah, harta rampasan perang. Wa huwa kullu nailin yanaluhul muslimun min amwali al-harb, ya. Jadi setiap, ya, pendapatan yang didapatkan orang-orang muslim, ya, ya, dari dalam bentuk harta dari kaum kafir harbi. Berarti kalau zimmi enggak, ya, ya, karena zimmi itu kan mereka berdamai, ya, dengan pemerintahan Islam dan tunduk kepada aturan-aturan Islam, dan mereka hidup di wilayah atau otoritas pemerintahan Islam, ya. Jadi di sini kita perlu tekankan adalah kafir harbi, ya. Fakanat al-anfal al-ula ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Pada masa awal, ya, pengurusan anfal ini, ya, itu semuanya diserahkan ke pengurusannya kepada Rasulullah, ya. Decision makernya adalah Rasulullah SAW. Yaqulu tabaraka wa ta'ala yas'alunaka 'anil anfal, ya, qulil anfal lillahi walir rasul. Mereka bertanya tentang anfal, kemudian bahwa sungguhnya al-anfal itu hanya milik Allah dan Rasulnya. Jadi pembagian kepada orang lain itu hanyalah keputusan dari Rasul, ya, ya. Waqassamaha Rasulullah SAW yaum Badar, ya, ala arahullah, ya, min ghairi yuhammasaha, ya. Jadi pada awalnya, ya, dibagi, ya, pada awalnya, ya, itu tidak ada milik siapapun, ya, itu milik Allah dan Rasulnya, ya. Sehingga tadi, ya, di awal, ya, kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, pedangnya ini disuruh taruh di tumpukan harta rampasan, ya. Alama dzakarna fi hadisi Sa'ad. Nah, itu tadi, ya, seperti apa yang telah kami sebutkan pada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Tsumma nazalat ba'da dzalika ayatul khumus. Kemudian turun ayat yang menjelaskan tentang pembagian 1/5. Fanusihatil ula, ya. Maka ayat tentang anfal yang pertama nasakh mansukh. Wa fi dzalika athar, ya. Di dalam penjelasan itu terdapat athar. An Mujahid, dari Mujahid, fi qoulihi, ya, tabaraka wa ta'ala, ya, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, yas'alunaka 'anil anfal qala hiyal ghanaim, ya. Mereka bertanya tentang anfal, maka dia menjawab itu adalah harta rampasan. Tsumma nasakhtuha,
kemudian mansuh dengan ayat yang lain, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in, ya, fa anna lillahi wa khumusahu walir rasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wa binis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumul furqani yaumal taqal jam'ani. Ya, jadi jelas ya di ayat selanjutnya bahwa ada bagian 1/5. Ya, itu adalah milik Allah dan Rasulnya, ya, kaum kerabat, yatim dan orang-orang miskin dan ibnu sabil. Ya, jadi ada aturan selanjutnya. Aturan sebelumnya, sebelum turun ayat Anfal ini, semuanya kembali kepada Rasul dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjut. An Abdullah bin Syakik, ya, dari Abdullah bin Syakik, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa yuhasir biwadin. Ya, sungguhnya seseorang telah datang kepada Rasulullah yang ketika itu beliau sedang mengepung Wadil Qura. Di Wadil Qura. Faqala ya Rasulullah, ya, kemudian laki itu berkata, wahai Rasulullah, man haula, ya, haulai alladhi tuhasiru, itu siapa orang-orang yang antum kepung ya Rasulullah? Faqala haula al-maktub alaihi, ya, orang-orang yang, ya, orang yang dimarahin, ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa sih? Yakni al-Yahud, ya, orang-orang Yahudi. Qala, dan lelaki itu bertanya lagi, faman hazit taifah al-ukhra. Nah, ini kelompok yang lain ini siapa Rasul? Qala ad-dallun, orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani. Qala fama fil ganaim, apakah ada harta rampasan perangnya? Qala lillahi sahbun wali haulai arba. Ya. Jadi ada sahamnya, ya, dan orang-orang yang terbagi menjadi 4. Fal ghanima yusibahur rajul, apakah ghanima harta rampasan perang juga orang-orang juga mendapatkan, ya, harta rampasan perang. Qala in romaita bisahmin fi jambika fastakhrajta falasta bi'aka min ahikal muslimin. Jika kamu melepaskan panah dan mengenai target musuhmu, ya, maka kamu bukanlah yang paling berhak, ya, atas bagian itu dari saudara-saudara sesama muslim, min akhika al muslim, ya, ya. Jadi maka tidak ini nih, ya, jadi ini, ya, walesa, ya, tadi, ya, jadi dia tidak walesa falasta, ya, jadi kamu tidak berhak, ya, dari saham itu, ya, daripada, ya, tidak berhak daripada saudara-saudara muslim, ya. Wal an Umar an Amri bin Syuaib, ya, dari Amri bin Syuaib. Qala lamma habata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqabatal arik dawa ilaihil muslim yas'alunahu an gonaihim, ya. Ketika Rasulullah habato, ya, turun, kalau bahasa ininya habato itu turun dari bumi, gitu, ya. Jadi turun, ya. Turun di sini, turun dari ontanya, ya. Ya. Turun dari tunggangan ontanya, ya. Ya. Aku batal arik dawa ilal muslim yas'alunahu gonaim. Kemudian kaum muslimin berdatangan mengikutinya, ya, akoba, ya, mengikutinya dan mengelilinginya, bertanya tentang, ya, ya, atau meminta bagian tentang ghanimah. Hatta adalu rahila tahu anit torik, ya, 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 sehingga mereka ini mengalihkan, ya, kendaraan Rasulullah dari jalan sebenarnya, jadi, ya, terhalang, gitu, ya, saking banyaknya yang ingin minta, yang berbondong-bondong minta ghanimah sama Rasulullah SAW. Wa hatta ta'allaqat samurah, ya,
sampai ya Rasulullah itu tersangkut di atas pohon samurah gitu ya. Ya. Birida ya, ridanya itu tersangkut di pohon samurah. Ya. Wa hadasyat zahrahu, dan terluka ya. Apa namanya di sini ya, terluka punggungnya ya. Ya, atau ada goresan lah ya. Ya. Terluka, tergores akibatnya dari pohon samurah itu ya. Ya, kemudian faqala ya, berikanlah selendangku. Fawalladzi nafsi biyadihi la tajiduni kadzuban wala bakhilan. Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah menguasai diriku, kalian pasti mendapatkan diriku ini sebagai seorang pendusta atau orang yang pelit. Qala Ibn Katsir, asibu, kata Ibn Katsir ya, aku kira Rasulullah itu berkata ya, bersabda wala jabanan, dan bukanlah sebagai seorang penakut atau sebagai seorang pengecut. Lau kanat gonaimukum ya mithla samuri ya tiyama na'aman laqasamtuha bainakum, kata Rasul ya. Jadi jika harta ghanimah binatang ternak kalian itu sebanyak pohon samurah, katanya, ya, Tihama ya, yang terdapat di daerah Tihama ya, maka aku akan membagi-baginya. Wa mali fiya illal khumus, dan bagian hartaku hanya 1/5, bagian 1/5. Wal khumus mardudun fikum, dan 1/5 itu tidak boleh kalian miliki. Lebihnya silahkan kalian miliki. Ya, berarti lebihnya berapa? 4/5 ya, dari harta santra. Ya. Kemudian qala Abu Ubaid berkata, fal anfal asluha jima'ul ghanaim. Jadi asalnya ya anfal itu adalah tumpukan ya, kumpulan jima ya. Jima ya, kumpulan atau tumpukan ya, harta ghanimah. Illa annal khumusa minha makhsusun li ahlihi ala ma nazala bihil kitab wajarat bihis sunnah ya. Ya, kecuali ya 1/5 ya. Ya 1/5 darinya itu diperuntukkan kepada mereka yang berhak ya, sebagaimana yang telah dijelaskan yang termaktub di dalam Al-Quran ya, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'nal anfal fi kalamil Arab, dan arti al-anfal ya dalam ungkapan bahasa Arab atau dalam pengertian Arab, kullu ihsanin fa'alahu fa'ilun tafaddulan min ghairi ayyajiba dzalika alaihi ya. Jadi setiap perbuatan kebaikan ihsan ya, fa'alahu fa'ilun, yang dilakukan seseorang tafaddulan min ghairi ayyajiba dzalika alaihi ya, berdasarkan kepada aspek sukarela tanpa mengharapkan imbalan dan bayaran kepadanya ya. Maka dzalika an-nafal alladzi ahallallahu lil mu'minin min amwali aduwihim. Begitu juga dengan nafal yang Allah telah menghalalkan bagi orang-orang mukmin dari harta-harta musuhnya. Innama huwa syai'un khassahumullahu bihi tatawulan minhu alaihim. Ya. 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 Mana tadi ya? Ya, karena sesungguhnya itu ya itu adalah sesuatu yang Allah telah khususkan gitu ya, yang telah Allah anugerahkan ya, ya kepada kita semua. Badang kana al-ghanaim muharramatun alal umam qablahum ya.
Sebab ya harta ghanimah ya dia haramkan kepada umat-umat sebelumnya. Fanafalaha Allahu azza wa jalla hadhil ummah ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan ya atau memberikan ya, nafalahu ya harta ghanimah ini kepada umat Nabi Muhammad. Kita sebagai umat Nabi Muhammad ini sangat spesial gitu ya. Umat-umat sebelumnya ya tidak diberikan ghanimah ya. Lalu perang Rusia dan Ukraina itu ada ghanimahnya enggak ya? Bagaimana Pak Eros? Jadi sekarang kita dalam kondisi perang lagi nih ya. Nggak tahu apakah nanti masuk perang dunia ketiga atau tidak ya. Kita doakan segera menuju kepada perdamaian gitu ya. Ya kalaupun tidak perdamaian ya ada negara yang dikuasai dan udah selesai saja gitu ya. Tidak perlu berpanjang-panjang. Kita lanjut ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma tahil al-ghanaim li ahadin sudir ru'usi qablakum kanat ya tunazzilu narun fata'kulaha falamma kana yawm badrin waqaw fil ghanaim qabla an tahilla lahum fa anzalallahu laula kitabun minallah sabaqa lamassakum fi ma akhastum adzabun azim ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, harta ghanimah tidak pernah dihalalkan kepada seorang pemimpin pun dari kalangan umat sebelumnya. Ya. Ya, apabila mereka mendapatkan harta ghanimah, ya. Ya, kana tantunazzilu narun fatakulaha ya. Apabila mendapatkan harta ghanimah maka turunlah api dari langit yang membakar dan makan harta ghanimah yang mereka dapatkan. Falamma kana yaum Badar, tak kalah di perang Badar ya. Waqau fil ghanaim ya. Mereka berhasil mendapatkan harta rampasan perang atau ghanimah ya. Qabla antahilla lahum, dan mengambilnya sebelum diperbolehkan kepada mereka, maka turunlah ayat anzalallahu laula kitabun, ya turunlah ayat ini sekiranya tidak ada ketetapan ya terdahulu dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil ya. Luar biasa ya, sebelumnya itu yang mengambil harta ghanimah ya mendapat ini ya, mendapat hukuman ya. Kita lanjut kepada An Umar ya, dari Umar annahu zakara ma akhadha Rasulullah SAW min fida ya, dari fadak ya. Ya. Jadi dari Umar telah menceritakan ya, menceritakan sesuatu mengenai harta tebusan yang telah diambil Rasulullah. Fida ini kan tebusan, min fida ya. Min fida dari tebusan ya di masa perang Badar, kalau nggak salah masa perang Badar ya. Ya al-usara yaum Badar ya. Jadi tebusan di masa perang Badar. Fi hadisin tawilin ya, di dalam hadis yang panjang. Majalul imam, apa segala sesuatu pemberian imam di masa peperangan, yaitu sebagai bentuk dari anfal atau nafal ya. Wa tafdiluhu ba'dal jais ala ba'dil jaisin siwa sihamuhum ya. Jadi mengutamakan ya atau melebihkan ya sebagian tentara ala ba'di syai'in, atas tentara yang lain ya, atas sahamnya, atas bagiannya. Nah ini kan seperti misalnya kalau kita buka kitab Al-Khurat ya, terjadi pembahasan atau diskusi atau perdebatan antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Abu Yusuf tentang pembagian mereka yang berperang dengan kendaraan ya, atau seperti Al-Faras dengan kuda, dan mereka yang berperang dengan tanpa kuda ya. Gurunya ya dibagi sama, bagi rata ya. Tapi Imam Abu Yusuf menjelaskan bahwa yang lebih tinggi dapatnya adalah mereka yang berperang dengan kendaraan, karena ada kos, ada biaya ya.
untuk ngasih makan kudanya, merawat kudanya dan sebagainya ya. Nah, ini lebih kepada ini ya, pandangan fikih ya, dan itu boleh diambil ya, baik mau dibagi rata atau dibandingkan mana yang lebih utama mendapatkan lebih besar atas tentara yang lainnya ya. Dan itu juga sering ya perdebatan antara Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq misalnya, tapi sampai tidak terjadi konflik sampai apa namanya kalau dia nggak suka jadi dibawa sampai ke kehidupannya, itu yang tidak baik gitu ya. Ya, jadi perdebatan cuma sampai situ saja kemudian diselesaikan ya. Oke, kita lanjut kemana tadi? Yaf'alu dzalika bihim ala qadril ghana anil Islam wa nikaya fil adu ya. Dilakukan oleh seorang pemimpin ya kepada tentaranya ya, ala qadri ya al ghana anil Islam ya, atas perjuangannya mereka terhadap Islam, kontribusinya ya terhadap Islam ya, wa nikaya fil adu ya, dan perlawanannya terhadap musuh-musuh. Wa fi hadzal nafal alladzi yunaffiluhu al-imam sunanun arba, ada 4 ya. Ada 4 cara pembagian al-anfal ya. Ya, kita masuk ke yang pertama ya. Ya, fahidan hunna ya, salah satu ya. Yang pertama, fin nafal ladzi la khumus fihi. Yang pertama adalah anfal yang tidak ada pembagian 1/5. Wasani ya, ini yang kedua adalah fin nafal alladzi ya minal ghanimah ba'da ikhrajil humus ya. Yang kedua adalah anfal yang diambil dari harta ghanimah dan setelah pembagian 1/5 ya. Yang ketiga adalah al-anfal alladzi yakunu minal khumus nafsahu ya. Yang ketiga itu ya, ini diambil dari bagian 1/5 ya. Ya, jadi dirinya sudah ada itu ya. Dan yang keempat, fin nafal min jumlatil ghamil qabla yakhmus min hasyun ya. Yang masih dalam bentuk harta ghanimah sebelum ada pembagian 1/5 ya. Kita bahas satu-satu sekarang ya. Fa amal ladzi la khumusu fihi fa innahu salab ya. Yang pertama, kategori pertama ya. Jadi anfal yang enggak ada khumus pembagian 1/5-nya itu disebut salab. Ya, salab tadi barang rampasan. Yang contoh yang di pertama ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia dikasih pedang itu. Ya, akhirnya dia mendapatkan itu ya. Jadi itu tidak ada 1/5-nya, memang itu haknya. Wa dzalika ayyufarrida ya ar-rajulu bi qatilil musyrik fayakuna lahu salabahu musallaman. Ya, jadi kalau ada seorang muslim membunuh seseorang kemudian di dalam dirinya itu ya orang musyriknya mati, dia boleh mengambil baju besinya, senjatanya ya dan sebagainya ya. Min ghairi ayyukhammasa aw yasraqau fi ahadin min ahlil askar ya. Tanpa harus menjadikan 1/5 atau dikongsikan ya dengan tentara-tentara yang lainnya. Wa amal ladzi yakunu minal ghanimah ba'dal khumas, dan yang kedua ya ini adalah al-anfal ya, bagian dari ghanimah ya setelah 1/5 ya. Jadi setelah dibagi 1/5 baru dibagi. Ya, dibagilah anfalnya. Ya. Fa huwa yuwajjal imam as-saraya fi ardil harab fata'ti bil ghanaim. Ya. Ya, ini apabila ya seorang pemimpin ya mengutus tentaranya ya untuk berperang, asaroya ini berperang ya fi ardil harab, di tanah orang kafir, watati bilgan, dan mendapatkan ghanimah. Fayakun lisaroya mimma jat bi arruba wa amasulus badal khumus ya. Maka ya pasukan ekspedisi yang dikirim oleh pemimpin itu ya, itu mendapatkan ya 1/4 harta rampasan ya, 1/4 harta rampasan ar-rubu ya,
dan mendapat bagian sepertiga setelah diambil seperlima. Ya. Mimma ja'at bi rubu' wa sulus, dan setelah itu sepertiga ba'dal humus, setelah dibagi seperlima. Wa masalis, kategori pembagian anfal yang ketiga, ya. Fa antu hazal ghanimah kullu thumma tukhammasu. Ya, jadi ghanimah ya tuhazal ghanimah kullu thumma tukhammasu ya. Jadi dihitung ya, atau harta ghanimah sepenuhnya diserahkan kepada para pemimpin ya. Ya, antukhazal ghanimah ya, diprotek ya, diprotek semuanya kepada pemimpin, summa tukhammasa ya, kemudian dibagi seperlimanya ya, sesuai dengan tuntunan di dalam Al-Qur'an ya yang sudah disebutkan. Fa idza sara al-khumus ya fi yadil imam nafala minhu ala qadri ma yara. Ya. Jadi apabila bagian ya seperlima itu telah berada di tangan pemimpin, maka pemimpin boleh memberikan anfal kepada satu saja yang lebih berat dan layak. Ya. Jadi diambil dulu sama pemimpin, dikumpulin, ya, kemudian tukhammasu diambil seperlimanya, setelah itu sisanya dibagikan kepada mereka yang terlibat dalam peperangan. Ya. Yang wa ammal ladzi yakunu min jumlatil ghanimah, ini yang keempat ya. Ya. Yang keempat, min jumlatil ghanimah fi ma yuta al adillah ala aura ala nu wa ru'al masyah waswaq laha. Ya. Jadi yang keempat ini adalah harta ghanimah secara keseluruhan ya, jumlatul ghanimah fi ma yuta al adillah ya. Jadi harta ghanimah dan sebelum ada pembagian ya, anfal jenis ini ya masih dalam bentuk harta ghanimah ya, dan sebelum ada pembagian seperlima, maka ini adalah harta ya yang diberikan kepada al-adillah ya. Al-adillah ini yu'tal adillahu ala auratul adu wa ru'al masya waswaq ya. Kepada intelijen ya. Jadi intelijen ini juga mendapatkan ya, karena intelek sandi ini mereka orang yang memang pertama mati ya, siap-siap mati gitu ya, karena dia masuk ke daerah pertahanan musuh dengan menyamar atau dengan sebagainya ya. Ya, untuk apa? Nah, di sini kan dijelaskan ya, si al-adillah ini ya, si intelijen ini untuk mengetahui auratul adu ya, untuk mengetahui kelemahan aurat itu kan kelihatan ya. Nah, kelemahan musuhnya. Warwaul masyah ya, dan pengembalaan binatang ternaknya, dan waswaqula, dan orang-orang yang memasarkannya. Wadzalika anna hadza manfaatun lil askari jami'an, dan ini semuanya sebenarnya adalah untuk kemanfaatan seluruh kepentingan ya tentara umat muslim. Wa fi kulli dzalika hadis wa ikhtilaf, yang ini ada hadis dan juga ada perbedaan. Wastati fi maudhi'a insyaallah, dan ini juga akan ada pembahasannya insyaallah. Dan juga ini yang keempat ini ya, ghanimah yang masih dalam bentuk ghanimah atau rampasan perang, kemudian belum dibagi seperlima ya. Ini ada bagian tadi ya, bagian intelijen ya. Jadi tadi ya seperti yang saya jelaskan, intelijen ini sangat berguna ya sampai sekarang juga ya. Intelijen ini sangat dipakai ya untuk melihat kondisi keadaan musuh. Ya, saya curiga jangan-jangan Pak Eros ini intelijen. Ya, saya rasa sampai situ saja ya, ini sudah masuk pembahasan yang lainnya. Syukron. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.